Untuk paslon nomor urut 2, kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lombok Timur masih rendah, terlihat dari kecilnya kontribusi PAD terhadap APBD. Bahkan setiap tahun capaian PAD masih di bawah target. Pertanyaannya, jika paslon terpilih, apa langkah-langkah strategis yang akan dilakukan paslon untuk meningkatkan PAD Kabupaten Lombok Timur? Waktu untuk menjawab Bapak 4 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara PAD, maka kita harus berbicara pajak daerah, kita akan berbicara retribusi daerah, dan kita akan berbicara mengenai pendapatan-pendapatan lain yang sah. Nah, ini tentu kita akan lihat di mana sumber daya yang kita miliki. Kita punya lebih dari 27 pasar. Kita punya ada badan usaha milik daerah. Kita memiliki lembaga keuangan yang kita sebut dengan selafaran finansial yang tidak dimiliki oleh kabupaten lain. Kota Mataram tidak punya, Kabupaten Bima Dempu hanya kita yang punya. Ketika pada saat saya menjadi wakil bupati dulu, alhamdulillah wa syukurillah, dengan adanya modal yang kita tanam di tempat itu, kurang lebih sebanyak 86 miliar, kita selalu mendapatkan yang namanya dividen, tidak kurang dari 6 miliar pada saat itu. Kemudian dari pasar-pasar, pasar Raimel, dari 800 juta sampai dengan 1,2 miliar, dari sekian banyak pasar, tidak ada pasar yang kami bocorkan. Sehingga alhamdulillah pada saat itu semua keuangan-keuangan dalam bentuk PAD yang awalnya kami mulai dari 90 miliar mampu meningkatkan menjadi 378 miliar tahun 2017-2018. Maka oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, rupanya dari semua pendapatan isi daerah ini yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita membuat program kita sesuaikan dengan keuangan yang kita miliki, kemudian bagaimana berikutnya uang yang kita miliki ini kita prioritaskan untuk bangunan-bangunan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, maka ini menjadi hal yang harus kita perhatikan ke depan. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, penekanan kami adalah semua yang membantu di bidang keuangan, apakah itu ASN, apakah itu lembaga-lembaga yang lain, mereka semua harus jujur, mereka harus betul-betul amanah, tidak boleh membocorkan anggaran sedikitpun. Karena apa? Kalau sudah namanya bocor, bocor yang kecil itu lama-lama akan menjadi besar, dan itulah sebabnya kita selalu meninggalkan hutang. Oleh karena itulah, persoalan hutang ini persoalan sangat berat. Sangat berat. Dulu kami pada saat jadi wakil bupati menangani 38 miliar. Tetapi karena kami pada saat itu dengan piawai, dengan segala macam kerendahan, dengan kesabaran sebagainya, mampu kami bagaimana menarik anggaran pendapatan-pendapatan di luar. Yang satu contoh saja misalnya pada saat itu selama 10 tahun tidak pernah terjadi perubahan angka perolehan di bidang retribusi pasir dan batu pada saat itu. Saya langsung mengadakan perubahan dari 5.000 menjadi 25.000. Alhamdulillah pada saat itu semua hutang-hutang yang ada di tahun 2013 sebelum kami menjadi wakil bupati itu bisa terasi semuanya dan bisa kami lunaskan semuanya. Termasuk di dalamnya adalah begitu kami selesai menjadi wakil bupati, kami meninggalkan uang di badan usaha milik daerah yang kita sebut dengan Agrousaha Parang, meninggalkan uang aset yang ada di Energi Parang, SPBUN yang dulunya bukan kita punya, itu menjadi kita punya. Semua kekayaan-kekayaan ini menjadi hal yang harus kita topang ke depan, kita akan perbaiki ke depan, kita akan berdayakan ke depan, karena ini adalah sumber pendapatan kita untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Lombok Timur ini, untuk membangun Lombok Timur ini, untuk memajukan Lombok Timur ini, supaya Lombok Timur lebih baik dan lebih maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.